Ikhwani wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mulia terhadap kita semua adalah ketika kita dithabatkan, adalah ketika kita diistiqamahkan, diteguhkan di atas Islam, di atas iman, di atas tauhid, di atas kalimat al-ikhlas, la ilaha illallah. Seperti Anas ibn Malik radhiyallahu anhu berkata, sungguh aku sering, kata Anas bin Malik, aku sering sekali mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam zikir dan doanya, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau zat yang maha kuasa untuk membolak-balikkan hati setiap hamba. Sabatkan, teguhkan hati kami di atas agama-Mu. Kata Anas bin Malik, aku sering sekali mendengar Rasulullah membaca doa ini. Seperti dalam surah Al-Imran ayat 8, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita semua untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa disabatkan hati-hati kita semua di atas iman, di atas hidayah, dan tidak tergelincir darinya. Di mana Allah berfirman, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Subhanallah. Hari ini Allah pertemukan kita di majlis yang mulia ini, dalam majlis ilmu dengan tema yang sangat indah, mengokohkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebuah tema yang sangat indah, mengokohkan Ahlus Sunnah wal Jamaah dari segala bentuk fitnah yang akan menggelincirkan hati mereka dari hidayah, yang akan menggelincirkan hati mereka dari Islam, dari iman, dari kalimat al-ikhlas, la ilaha illallah. Mengokohkan, membentengi saudara-saudara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dari perbuatan dan perkataan-perkataan kufur, seperti mengatakan bahwa Al-Quran yang beredar di tengah-tengah kita ada Al-Quran yang sudah banyak dikurangi, bahkan sudah dimakan kambing, wal-iyadzu billah. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan di dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Alhamdulillah telah hadir di tengah kita guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, yang insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengambil istifadah, manfaat. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan salihah wa amalan mutaqabbala. Untuk tidak memperpanjang waktu, kita akan mendengarkan materi pertama, Ustaz Muhammad Yunus. Beliau Sekretaris Majelis Ulama Indonesia untuk wilayah Jawa Timur, sekaligus beliau juga menjabat sebagai Sekretaris Ulama se-Jawa Timur. Kepada beliau, Ustaz kita, Ustaz Muhammad Yunus, falyatafaddal mashkuran ma'jur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته. أما بعد، اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وبالفتح يا فتاح، افتح قلوبنا وأنت خير الفاتحين. اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق بالقول والعمل
Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, para ulama, para asatidz, para pejuang Islam, syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala berjumpa, bertemu dalam sebuah madrasah yang insyaallah mubarakah, dalam rangka mengikuti sebuah kegiatan yang sangat-sangat bermanfaat, dalam rangka memberikan pencerahan kepada kita, dalam rangka untuk dapat memperoleh informasi-informasi yang benar, informasi-informasi yang sesungguhnya apa yang terjadi dengan bangsa kita ini, terutama saudara-saudara kita di Jawa Timur, di Sampang, yang saat ini terdolimi oleh banyak pemberitaan di media massa, pemberitaan yang bias, distorsif, yang penuh dengan pemutarbalikan fakta. Mudah-mudahan hari ini sebagai bentuk tabayyun kita bahwa sesungguhnya apa yang terjadi di Sampang kita akan buka bersama-sama dalam rangka untuk memberikan informasi yang sesungguhnya kepada masyarakat kita dan kaum muslimin di seluruh Indonesia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kami bersama rombongan sampai di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka mengikuti sebuah acara yang bertajuk mengokohkan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bumi tercinta ini, bumi sunni, yaitu Indonesia. Mudah-mudahan Indonesia menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sesuatu yang mengiris hati ketika saudara-saudara kita yang ada di Sampang mengalami proses-proses marginalisasi, mengalami diskriminasi informasi, bahwa sesungguhnya saudara-saudara kita di sana adalah bukan penyerang, bukan orang yang mendolimi, bukan orang yang memarginalkan orang-orang yang dalam tanda kutip beraliran Syiah itu, tetapi justru Syiah itulah yang melakukan serangan-serangan dengan menggunakan bom molotov, menggunakan bom tangan, menggunakan bom yang ada di badan-badan mereka, dan mereka membuat ranjau-ranjau. Untuk itu, agar tabayun ini bisa dicerna dengan baik, kami akan membacakan beberapa hal. Yang pertama, kami akan membacakan kronologis bentrok antara Syiah dan Sunni di Sampang tanggal 26 Agustus. Hasil investigasi yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur. Dan ini sudah kami tabayun kepada pihak kepolisian yang juga melakukan investigasi. Dan kami juga sudah tabayun kepada tim pencari fakta yang dilakukan oleh masyarakat Madura, dan juga tim pencari fakta yang dilakukan oleh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, dan juga tim pencari fakta yang dilakukan oleh Basroh, Badan Silaturahim Ulama Pesantren Madura. Semuanya menghasilkan sebuah informasi yang sama, tetapi ada yang berbeda, yaitu hasil investigasi yang dilakukan oleh Kontras, hasil investigasi yang dilakukan oleh Universalia, atau mungkin juga investigasi yang dilakukan oleh LSM-LSM yang dalam tanda kutip membackup mereka. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kalau tadi disampaikan bahwa saya memang sekretaris Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur dan sekaligus Sekjen Gerakan Umat Islam Bersatu Jawa Timur, yaitu sebuah lembaga yang beranggotakan 52 ormas Islam di Jawa Timur, mulai NU, Muhammadiyah, Hidayatullah, Persis, Al-Irsyad, dan lain-lain, berjumlah 52 ormas Islam. Setelah kasus Sampang yang kedua ini, dulu tahun 2011 kami juga mengeluarkan pernyataan sikap. Tahun 2012 ini juga mengeluarkan pernyataan sikap.
nanti akan kami bacakan. Terus kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kami akan menyampaikan bahwa kami Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur sudah melakukan berbagai upaya untuk menggalang bagaimana mengamankan Jawa Timur dari rongrongan-rongrongan, dari bahaya-bahaya, dari gerakan-gerakan yang menyebabkan terganggunya, yang menyebabkan disharmonisasi bangsa di Jawa Timur khususnya dan Indonesia pada umumnya. Dan alhamdulillah di Jawa Timur ini Bapak Ibu sekalian semuanya kompak. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, PWNU Jawa Timur, PW Muhammadiyah Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur, kemudian forum pimpinan daerah di Jawa Timur semuanya kompak, memiliki cara pandang yang sama bagaimana mengamankan Jawa Timur dari rongrongan-rongrongan, dari gerakan-gerakan yang mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Jawa Timur. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi seluruh bangsa Indonesia ini, agar seluruh kabupaten kota, agar provinsi yang ada di Indonesia ini memiliki cara pandang yang sama bagaimana mengamankan Indonesia dari rongrongan-rongrongan yang menyebabkan terganggunya kerukunan, yang menyebabkan terjadinya disharmoni bangsa, sehingga persoalan-persoalan yang muncul bisa kita asari dengan baik. Para Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, yang pertama kami akan membacakan kronologis peristiwa di Sampang. Saya yakin Bapak Ibu sekalian yang datang hari ini juga asing terhadap hasil investigasi yang kami lakukan. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa hasil kronologis ini sudah saya sampaikan kepada media-media, baik itu media Islam maupun media umum, terkait kasus yang sesungguhnya hasil investigasi kami yang kami laksanakan pada tanggal 27. Tetapi tetap saja pemberitaan di media seperti yang kita saksikan. Mudah-mudahan hari ini ada tabayun, mudah-mudahan media-media kita masih memegang teguh bagaimana itu kebenaran. Insya Allah. Para Bapak Ibu sekalian, berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur tanggal 27 Agustus 2012 terkait dengan bentrok antara warga masyarakat dari dua desa, yaitu Dusun Nangkernang, Desa Karanggayam, Kecamatan Omben, dan Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang, Madura, yang melibatkan dua kelompok masyarakat, yaitu pengikut Tajul Muluk dengan faham Syiah dan warga masyarakat Karanggayam dan Bluuran yang berfaham Ahlus Sunnah. Berikut kronologis kejadian yang melatar belakangi bentrok fisik antara warga Syiah dan Sunni pada tanggal 26 Agustus 2012 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Desa Karanggayam, Kecamatan Omben. Pada Bapak Ibu sekalian, pada tanggal 19 Juli, barangkali perlu saya mundur lagi ya sebelum 12 Juli. Pada tanggal 16 Juli, kami Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur, Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Kepolisian Daerah Jawa Timur, Pangdam 5 Brawijaya, Kejaksaan Tinggi, dan elemen-elemen yang lain yang ada di Jawa Timur membuat sebuah kesepakatan dalam rangka melindungi Jawa Timur agar terbebas dari rongrongan, agar tidak terganggu keamanan dan ketertiban di Jawa Timur. Kami bersama merumuskan sebuah peraturan gubernur yang nanti akan bisa dijadikan sebagai media, sebagai parameter untuk mengukur apakah sebuah aliran keagamaan itu sesat apa tidak. Maka kita bersama-sama berkumpul untuk membuat konsep peraturan gubernur yang nanti akan dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Timur, yakni Pergub nomor 55 tahun 2012. Di dalam pembahasan Pergub ini tidak mulus Bapak Ibu sekalian. Tidak mulus karena konsep yang diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia, konsep yang diberikan oleh PWNU Jawa Timur, konsep yang diberikan oleh PW Muhammadiyah Jawa Timur, ternyata di dalam pembahasan itu banyak pasal-pasal yang diusulkan, semuanya dipreteli,
Saya tidak tahu siapa yang ada di balik itu, sehingga dari usulan yang kita sampaikan kepada gubernur agar kita membuat pergub pembinaan kegiatan keagamaan dan pengawasan aliran sesat menjadi pengawasan kegiatan keagamaan dan aliran sesat. Coba bayangkan, ini tema yang kita usulkan, tetapi yang disepakati oleh Biro Hukum dari pembinaan aliran kegiatan keagamaan dan pengawasan aliran sesat menjadi pengawasan kegiatan keagamaan dan aliran sesat. Saat itu kami protes, tidak bisa. Kalau kegiatan pengawasan pembinaan kegiatan keagamaan itu dibina oleh pemerintah, dan pengawasan aliran sesat itu diawasi oleh pemerintah. Tetapi judul itu berubah menjadi pengawasan kegiatan keagamaan dan pengawasan aliran sesat. Kegiatan keagamaan menjadi diawasi. Saya bilang ini berbahaya, karena kegiatan keagamaan akan diawasi. Bahkan banyak dai-dai kita, banyak aktivis-aktivis dakwah, banyak teman-teman kita yang berdiri mengajar di majelis taklim akan diawasi. Karena apa? Ini kegiatan keagamaan harus diawasi. Akhirnya terjadi perdebatan sampai rapat 3 kali tidak ketemu. Langkah kedua, saya tidak begitu mempercayai teman-teman yang ada di pembahasan itu. Kami bersama 3 orang, Ketua MUI Jawa Timur, Ketua Umum Kiai Abdul Somad Bukhari, saya sendiri dan Mas Ainul Yakin menghadap Gubernur untuk menyampaikan kerisauan kami bahwa kita sudah sepakat Bapak Gubernur, kita akan membuat pembinaan aliran keagamaan dan pengawasan aliran sesat. Tetapi yang terjadi kok pengawasan aliran keagamaan ini keluar dari konsep kita. Akhirnya apa? Gubernur setuju bahwa itu salah. Mereka salah menerjemahkan kebijakan gubernur. Akhirnya dirubah lagi oleh gubernur, yang akhirnya pada tanggal 23 Juli peraturan gubernur ini dikeluarkan oleh gubernur. Tapi sayang, karena saat itu berpuasa, saat itu sudah masuk bulan Ramadan, gubernur belum sempat mensosialisasikan ini kepada media. Padahal tujuan awal adalah tanggal 17 sudah ditandatangani oleh semua peserta yang ikut menyusun pergub ini. Jadwalnya tanggal 19 akan dilakukan konferensi pers oleh gubernur untuk menyampaikan kepada masyarakat dan media bahwa sudah ada pergub nomor 55 tahun 2012 sebagai wahana, sebagai media untuk mengantisipasi persoalan-persoalan yang disebabkan oleh aliran-aliran sesat yang saat ini sedemikian banyak. Maka dibentuklah pergub ini. Tetapi karena kita saat itu masih berkutat pada persoalan bahwa kita memulai Ramadan tanggal 19, 20 atau itu, akhirnya tidak sempat ini disosialisasikan kepada media. Dan kami tetap mengingatkan kepada gubernur agar itu segera mengundang wartawan untuk segera disosialisasikan. Tetapi sampai terjadi kasus Sampang, pergub ini belum tempat sosialisasikan, tetapi seluruh kabupaten kota di seluruh provinsi Jawa Timur sudah menerima ini. Buktinya adalah DPRD Kabupaten Jember silaturahim kepada gubernur untuk minta penjelasan bagaimana teknisnya. Artinya apa? Seluruh bupati, wali kota seluruh Jawa Timur sudah mengantongi pergub nomor 55 tahun 2012 ini. Dan kami sudah mempublikasikan pergub ini, kami sampaikan kepada seluruh media bahwa pergub ini bisa digunakan untuk mendeteksi sebuah aliran apakah itu menyimpang apa tidak. Yang paling penting di dalam pergub ini adalah pasal 5. Pasal 4 dan pasal 5. Pasal 4 dan pasal 5 berbunyi demikian, Bapak Ibu sekalian. 1. Setiap kegiatan keagamaan dilarang berisi hasutan, penodaan, penghinaan, dan atau penafsiran yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia sehingga dapat menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Coba bayangkan, apa yang dilakukan teman-teman kita Syiah? Apa yang dilakukan oleh Syiah? Mereka setiap hari menghujat, melaknat sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Allahu Akbar.
Dengan pasal 1 ini saja sudah kena. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, setiap orang dilarang untuk menyebarluaskan dan atau ikut membantu menyebarluaskan aliran sesat. Sudah kena semua ini dengan pasal 4 ini. Terus yang kelima, terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pemerintah daerah harus segera menghentikan kegiatan tersebut. Itulah yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sampang. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, pasal kedua, kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikategorikan sebagai aliran sesat apabila memenuhi kriteria dan pertimbangan dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Sekali lagi saya baca, dikategorikan sebagai aliran sesat apabila memenuhi kriteria dan pertimbangan dari Majelis Ulama Indonesia untuk agama Islam. Allahu Akbar. Dan untuk agama lain dari majelis agama yang bersangkutan. Sehingga apa? Ketika Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur mengatakan bahwa Syiah itu sesat berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2012 yang ditandatangani tanggal 21 Januari itu, maka pemerintah Jawa Timur seharusnya sudah melarang Syiah di seluruh wilayah Jawa Timur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bapak Ibu sekalian, ini fakta. Seharusnya mereka tidak boleh lagi menyebarkan aliran-aliran yang sudah difatwa oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur sebagai aliran sesat dan menyesatkan. Tetapi apa? Mereka tetap menyebarkan aliran itu sehingga masyarakat merasa bahwa ini adalah bentuk pelanggaran terhadap Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012. Bapak Ibu sekalian, ini belum saya bacakan kronologis peristiwanya. Sehingga mereka minta dibelas kasihan. Kami ini orang-orang kecil, kami ini orang-orang yang tidak berdaya, kami ini orang-orang yang terdolimi. Sehingga pemuda kebalikan fakta itu dilakukan sehingga mereka dicitrakan orang-orang yang terdolimi, dicitrakan orang-orang yang didesak, dicitrakan orang-orang yang diperlakukan tidak adil. Sehingga banyak orang-orang yang terkecoh oleh gaya komunikasi mereka, padahal dia sudah melakukan mengajarkan aliran-aliran sesat yang di dalam pergub ini sudah dilarang oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Satu hal, ini pergub sudah sangat jelas dan kita ormas-ormas Islam di Jawa Timur lewat gerakan umat Islam bersatu Jawa Timur yang beranggotakan 52 ormas Islam. Coba bayangkan, Nahdlatul Ulama saja menurut data dari Kompas jumlahnya adalah 48-57% dari penduduk seluruh Indonesia. Muhammadiyah, data dari Kompas, jumlahnya 17-23% dari seluruh penduduk Indonesia. Belum ormas-ormas yang lain. Ada Hidayatullah, ada Persis, ada Al-Irsyad, ada Al-Wasliyah, dan ada ormas-ormas yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan ini saya katakan bahwa Indonesia adalah bumi Sunni, bumi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana fatwa Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ketika sebuah negara itu adalah Sunni, maka janganlah mengembangkan Syiah, karena di situ pasti tidak akan terjadi kerukunan persatuan. Persatuan ada retorika mereka, karena dia minoritas. Ketika nanti mereka 5%, 10%, pasti yang mereka lakukan adalah apa? Bapak Ibu sekalian pasti bisa menjawab. Mereka ketika sudah 5-10%, apalagi lebih dari 10%, apa yang mereka lakukan? Pasti mereka akan menantang perang. Coba bayangkan di sana, di Sampang, hanya 143 orang sudah berani menantang perang dengan seluruh penduduk Madura. Satu, Pergub nomor 55 tahun 2012. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kronologis. Jadi kasus yang terjadi pada tanggal 26 September saat itu adalah sebuah kronologi, sebuah peristiwa yang tidak berdiri sendiri, Bapak Ibu sekalian. Tidak berdiri sendiri. Karena apa? Sejak tahun 2011, ketika di akhir tahun itu terjadi bentrokan
di Sampang yang saat itu akhirnya mereka semua diungsikan, tapi kemudian diproses hukum dan terbukti Tajul Muluk melanggar hukum karena melakukan penistaan dan penodaan agama, melanggar Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 65, melanggar Undang-Undang Nomor 5 tahun 69 yakni penistaan dan penodaan agama, sehingga divonis 2 tahun. Masyarakat Madura bertanya, Tajul Muluk yang mengajarkan aliran yang meresahkan warga masyarakat itu divonis 2 tahun. Maka pertanyaannya adalah, bagaimana pengikutnya, orang-orang di sana pada tanggal 19 Juli itu, ya, berkomunikasi kepada ulama-ulama yang ada di Madura bahwa tahun 2012 dulu anak-anak pengikut Tajul Muluk itu sekitar 30 atau 35 orang diberangkatkan ke pondok pesantren Yapi di Bangil dan Al-Hadi di Pekalongan. Itu pun saat itu Forpimda, Forum Pimpinan Daerah, baik itu Sampang maupun Provinsi Jawa Timur, sudah teriak-teriak, bahkan kepolisian juga teriak-teriak, bagaimana ini, mestinya anak itu diselamatkan, jangan sampai dia dibuang keluar, mestinya mereka tetap disekolahkan di Sampang. Tetapi anak-anak ini sudah langsung diungsikan, dipondokkan ke sana. Nah, orang-orang Madura, orang-orang Sampang ini bersedih. Karena apa? Nanti anak-anak ini menjadi kader-kader baru. Bayangkan dengan satu orang Tajul Muluk saja, orang Sampang itu sudah mumetnya setengah mati. Sejak tahun 2003 sampai 2012 selalu terjadi konflik. Bayangkan kalau 35 anak ini akan menjadi kader ketika pulang lagi ke Sampang, apa yang terjadi? Itulah yang dipikir orang-orang Sampang. Sehingga pada tanggal 19 Juli tahun 2012, ketika gubernur menjanjikan untuk melakukan konferensi pers terkait dengan undang-undang Pergub nomor 55 2012 ini, ketika umat Islam saat itu konsentrasi kita akan berpuasa kapan, orang-orang Sampang mendatangi ulama-ulama Basra, Badan Silaturahim Pondok Pesantren Madura. Kemudian mereka bertanya tentang 3 hal. Yang pertama, masyarakat Karanggayam mengucapkan terima kasih kepada Basra yang telah mengawal proses hukum Tajul Muluk sehingga divonis 2 tahun. Kemudian yang kedua, bila Tajul Muluk ini divonis 2 tahun, maka bagaimana dengan pengikutnya? Orang-orang mengharapkan bahwa pengikut Tajul Muluk itu tidak paham Syiah. Yang paham Syiah hanya Tajul Muluk dan orang-orang tertentu saja. Tapi mereka ikut kegiatan, ikut aliran Tajul Muluk karena ada iming-iming fulus. Ada iming fulus. Bagaimana? Orang yang berada di pedalaman yang mencari uang 50.000 saja sangat sulit, tetapi sama Tajul Muluk dikasih uang 300.000. Itulah yang menjadi daya tarik. Orang-orang ini tidak paham tentang Syiah. Bahkan Mas Kabul Supriyadi ketika investigasi ke sana berdiskusi dengan saya terkait dengan itu, mereka mengatakan bahwa iya Pak Yunus, ini benar orang-orang di Syiah. Orang-orang yang pengikut Tajul Muluk dan dia diusir sekarang. Saya tanya, kenapa Mas Kabul tidak tanya apa itu Syiah kepada mereka? Apa yang dijawab Mas Kabul? Itu bukan wilayah saya. Mestinya Anda tambah saja satu pertanyaan. Apa Syiah itu Bapak Ibu? Dia tidak melakukan. Saya tidak tahu apa motivasinya. Hingga hanya tanya apakah orang-orang ini paham Syiah, mereka tidak menanyakan itu kepada para pengungsi yang ada di Gor saat itu. Terus kemudian tuntutannya adalah bahwa pengikut Tajul Muluk harus dikembalikan kepada pemahaman yang sebelumnya, yaitu pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini ditantang keras oleh orang Syiah, dan ini ditantang keras oleh Kontras, dan ini ditantang keras oleh LBH Surabaya. Kenapa? Tidak bisa Pak, orang sudah berakidah kok diganti, disuruh kembali kepada akidah yang lain. Tapi saya tanya, kenapa dulu ketika dia Sunni terus dibawa ke menjadi diajarkan akidah Syiah, dia bisa kok dikembalikan ke Sunni tidak bisa? Ini adalah justifikasi yang konyol. Dulu mereka Sunni jadi Syiah, sekarang Syiah dijadikan Sunni, kenapa tidak bisa? Menurut mereka itu melanggar HAM. Kenapa dulu Tajul ketika mensyiahkan orang-orang Sunni itu tidak dituduh melanggar HAM? Itulah pertanyaan kepada mereka. Yang kedua, kalau mereka harus dikembalikan kepada paham sebelumnya, yaitu Sunni.
Yang kedua, kalau mereka tidak kembali lagi kepada ajaran sunnah, maka orang ini harus diproses hukum seperti tajul muluk. Karena apa? Melakukan penodaan agama, karena dalam ritualitas kegiatan mereka selalu mengolok-olok sahabat, menistakan sahabat, melaknat-laknat sahabat, dan juga mengatakan bahwa Al-Quran itu at-tahrif, Al-Quran itu nakis, kurang, Al-Quran itu sudah dikorupsi oleh Utsman dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang menyakitkan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan masyarakat Karanggayam? Mereka menginginkan bahwa desa mereka seperti desa-desa yang lain yang ada di Madura, yaitu tidak ada Syiah di sana. Yang keempat, mereka meminta agar ulama-ulama Basrah, ulama-ulama Madura itu menyampaikan ini kepada pemerintah Kabupaten Sampang. Itu tanggal 19 sebelum Ramadan. Terus yang kedua, Bapak Ibu sekalian, setelah menerima pernyataan Basrah, pernyataan sikap itu Basrah menyampaikan kepada Forpimda agar satu, orang-orang itu dikembalikan kepada Sunni, dan artinya yang melakukan pengembalian itu adalah satu, pemerintah kabupaten kota bersama Forpimda, juga dibantu Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sampang dan NU Kabupaten Sampang untuk mengembalikan mereka. Dan yang kedua yang paling penting adalah anak-anak yang sudah diberangkatkan ke Al-Hadi dan Yapi itu, ya, ketika sekarang sudah pulang ke Sampang, jangan sampai kembali lagi ke Sampang. Karena apa? Ini adalah tanggung jawab pemerintah Kabupaten Sampang untuk memberikan beasiswa. Dan apa? Pemerintah mengiyakan. Ya, mengiyakan. Sehingga ketika anak-anak itu pada tanggal 26 akan kembali ke Sampang, maka dicegat oleh masyarakat. Karena apa? Pemerintah Sampang sudah menjanjikan kepada masyarakat dan seluruh ulama Basrah bahwa anak-anak itu akan diberikan beasiswa untuk sekolah di Sampang dengan beasiswa dari pemerintah, dan mondok di Sampang dengan beasiswa dari pemerintah, sehingga mereka dikembalikan. Orang-orang tahu bahwa orang-anak ini akan diberi beasiswa, sehingga ketika akan pulang ke Al-Hadi, ketika akan pulang ke Yapi, orang itu menjaga. Loh, sampai ini kan sudah dikasih beasiswa, kenapa mau balik lagi? Dikiring pulang. Tidak ada perlawanan sama sekali, tidak ada perlawanan. Sampai akhirnya mereka digiring, sampai akhirnya mendekati rumah Tajul Muluk. Nah, ketika sudah mendekati rumah Tajul Muluk ini, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Mereka mulai mengolok-olok orang-orang Karanggayam. Mereka mulai mengolok-olok orang Buluuran. Mereka mulai melempari dengan batu. Mereka mulai memancing emosi masyarakat Karanggayam. Nah, ketika masyarakat Karanggayam terpancing emosi dan mereka membuat garis putih di depan rumah Tajul Muluk. Nah, garis putih inilah ternyata batas antara mereka dan pengikut Syiah dan masyarakat. Dan di dalam garis putih itu ternyata ketika mereka mengagitasi, memprovokasi massa agar masuk, setelah masuk apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ranjau-ranjau yang mereka tanam meledak, berhamburan kelereng-kelereng. Ada yang kena tangan seseorang sehingga tangannya putus. Ada yang masuk ke bahunya, ada yang masuk kepalanya, ada yang masuk di pahanya, dalam bentuk kelereng itu masih utuh. Akhirnya orang-orang pada ketakutan. Kemudian masih punya keberanian, akhirnya masuk lagi, ternyata Pak, dilempari sama bom molotov. Akhirnya orang-orang ketakutan dan lari. Mundur dia dari rumah Tajul Muluk. Akhirnya mereka teriak-teriak minta tolong, ada yang teriak lewat suara, ada yang teriak lewat musola, lewat masjid, sehingga datanglah berbagai macam orang dengan jumlah yang cukup banyak. Nah, saat itulah baru diberitakan bahwa seolah-olah orang-orang itu menyerang rumah Tajul Muluk. Padahal itu setelah mereka mundur karena ranjau sudah meledak, dilempari bom molotov sehingga tidak bersenjata, mereka pulang untuk membawa senjata. Setelah membawa senjata, mereka datang lagi untuk duel. Kenapa? Untuk bentrok. Kenapa? Mereka membawa senjata, membawa bom, membawa peledak, membawa ranjau dan sebagainya. Mereka membawa orang-orang kampung, orang-orang Karanggayam membawa senjata, kemudian terjadilah bentrok. Yang terjadi adalah kalau sudah bentrok, maka yang terjadi adalah yang saling serang. Terkait dengan Hamamah, ini saya cukup sedih karena ada sebuah berita di media bahwa orang-orang Sunni membunuh orang-orang perempuan, namanya Hamamah. Ini kan naif sekali. Hamamah itu adalah laki-laki. Jadi tradisi di sana yang namanya Hamamah itu
dia namanya bukan Hamamah. Kenapa dipanggil Hamamah? Karena anak pertamanya adalah perempuan namanya Hamamah, sehingga dipanggil Pak Hamamah. Seperti Abu Bakar itu, seperti Utsman bin Affan dan lain sebagainya. Nah, orang ini ternyata ketika bom-bom itu meledak sama sekali tidak mencederai tubuh orang-orang Syiah. Orang-orang Sunni semuanya kena. Jadi korbannya itu semua Sunni. Ini kesaksian dari teman yang namanya Ar-Ra'iq. Dia adalah tenaga paramedis dari PMI. Dia merawat semua orang Sunni yang jadi korban. Nah, ketika itu sudah terbentuk, tidak terjadi sampai Hamamah meninggal. Kenapa? Karena mereka ternyata semua kebal terhadap senjata tajam. Termasuk juga Hamamah. Mereka ini kebal terhadap senjata tajam, juga kebal terhadap bom-bom molotov mereka sendiri. Karena di kantong-kantong mereka ada bom, ketika terjadi bentrokan, meledak dia tidak apa-apa. Orang-orang Sunni kena semua. Setelah itu baru terjadi pertikaian sampai ada yang terluka. Itulah yang terjadi. Bapak Ibu sekalian, ini satu kasus. Jadi alasan yang terjadi adalah bahwa anak-anak yang mau kembali ke Yapi dan ke Al-Hadi itu dihentikan oleh masyarakat karena mendapatkan beasiswa. Ada lagi informasi yang sangat penting, bahwa tahun 2011 yang lalu, orang Sampang menerima semua pengungsi silakan pulang aman, kecuali 4 orang. Namanya Iqlil Al-Milal, kakaknya Tajul Muluk. Namanya Umi Hani, adiknya Tajul Muluk. Namanya Saiful dan ibunya dan Tajul Muluk sendiri. Itu ditolak. Tetapi lebaran kemarin mereka datang, dan ketika dihalau untuk pergi, mereka mengatakan, saya akan berjihad. Coba bayangkan apa kata-kata Umi Hani. Saya akan berjihad untuk menegakkan Syiah di Sampang, dan saya berani mati. Saya akan berjihad menjadi mujahid, menjadi syahid fi sabilillah. Ini yang memicu orang-orang ini. Yang kedua, itu faktor yang kedua yang menjadi pemicu bentrokan itu. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ini sudah terencana. Kira-kira tanggal 21 dan 22 September ada pertemuan di Malang. Di situ di sebuah sepakati dalam pertemuan itu, mereka ini juga disampaikan oleh Jalaluddin Rahmat bahwa banding Tajul Muluk akan di-backup oleh mereka. Mereka semua berupaya sekuat tenaga agar banding Tajul Muluk itu mereka bisa mengurangi hukuman Tajul Muluk. Tampaknya mereka sudah tahu berapa hukuman Tajul Muluk itu. Mereka mengatakan bahwa Tajul Muluk nanti itu hukumannya akan dikurangi menjadi 1,5 tahun. Dikurangi 1,5 tahun. Nah, ketika nanti itu divonis Tajul Muluk itu dikurangi 1,5 tahun, maka yang terjadi pasti akan ada gejolak dari masyarakat. Apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi ini? Dibuatlah ranjau, dibuatlah bom molotov untuk mengantisipasi kalau orang-orang itu protes karena hukuman Tajul Muluk dikurangi. Bagaimana ini? Orang desa yang sama sekali tidak paham ranjau, tidak paham bom, tidak paham bom molotov, tidak paham pertikaian yang seperti itu. Mereka diajari bagaimana membuat bom, bagaimana membuat ranjau, bagaimana membuat peledak. Apakah ini bukan bentuk militerisasi? Ini sangat berbahaya kalau sampai terjadi. Bapak Ibu sekalian, inilah kasus kronologis yang dilakukan oleh yang terjadi di Madura. Dan ini semuanya Basra, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, PWNU Jawa Timur, TPF Jawa Timur, dan kami sudah konfirmasi ke Polda Jatim. Semua hasil temuan kami itu benar. Allahu Akbar. Takbir. 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 Inilah fakta. Ini fakta. Saya protes ke Polda. Kenapa kalau sudah begitu pelakunya adalah orang-orang Syiah, kenapa yang ditangkap semuanya orang Sunni? Itulah protes kami kepada kepolisian daerah. Akhirnya apa? 7 orang yang ditangkap itu dilepaskan karena sudah terlibat. Lantas kapan orang yang memicu konflik itu, yang mengawali dengan meledakan bom, itu diproses secara hukum? Itulah yang kami tunggu. Tinggal 1 orang yang belum dilepas, yaitu Rais Al-Hukama. Dulu sama-sama Tajul untuk menyiarkan Syiah, tapi dia kembali kepada Sunni, dan sekarang dijadikan, dikriminalisasi sebagai provokator. Dan ini tidak lepas dari begitu saja. Ada pihak-pihak yang lain, para ulama yang di sana saat ini dikondisikan akan menjadi tersangka. Tuduhannya adalah provokator. Bahkan ada tuduhan yang tidak masuk akal, dikaitkan dengan kasus-kasus terorisme. Nah, ini kan lucu. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir mungkin saya akan sampaikan pernyataan sikap
Gerakan Umat Islam Bersatu Jawa Timur. Ini terbukti ampuh karena ketika kami menyampaikan sikap-sikap Gerakan Umat Islam Bersatu Jawa Timur yang jumlahnya 52 ormas Islam di Jawa Timur, sangat-sangat efektif. Satu contoh, ketika kita minta kepada gubernur kasus Ahmadiyah, kita minta gubernur agar mengeluarkan sebuah keputusan gubernur Kebgub untuk pelarangan Ahmadiyah di Jawa Timur. Akhirnya gubernur mengeluarkan Kebgub nomor 188 tahun 2011. Sekarang Jawa Timur steril dari Ahmadiyah. Itulah yang akan kami lakukan. Dari pergub ini kami minta kepada gubernur dalam pernyataan sikap ini agar gubernur melanjutkan memperkuat lagi dengan mengeluarkan Kebgub seperti Kebgub nomor 188 tentang larangan Ahmadiyah di Jawa Timur. Takbir! 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 Bismillahirrahmanirrahim. Gerakan Umat Islam Bersatu Jawa Timur. Pernyataan sikap mencikapi bentrok yang terjadi antara warga masyarakat dari dua desa, yaitu Dusun Nangkernang, Desa Karanggayam, Kecamatan Omben, dan Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang Madura, yang melibatkan dua kelompok masyarakat, yaitu pengikut Tajul Muluk yang berfaham Syiah dan warga Karanggayam dan Bluuran yang berfaham Ahlussunnah beberapa waktu lalu, dan memperhatikan berbagai pendapat di masyarakat serta pemberitaan media massa terkait kasus tersebut, maka Gerakan Umat Islam Bersatu Jawa Timur yang beranggotakan ormas-ormas Islam di Jawa Timur mengadakan pertemuan terbatas membahas persoalan tersebut untuk mengamankan negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila dan UUD 45 dibutuhkan iklim yang kondusif bagi terciptanya keamanan, ketentraman, kedamaian, dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada pemerintah dan instansi terkait agar tegas dan bijak dalam rangka menyelesaikan konflik yang terjadi dan akar persoalan yang menjadi pemicu konflik tersebut. Oleh karena itu, kami sampaikan beberapa hal sebagai pertimbangan dan acuan dalam rangka pengambilan keputusan. 1. Ajaran yang disebarkan oleh saudara Tajul Muluk dan semacamnya yang identik dengan kelompok yang ditengarai Syiah, Imamiyah, Isna Asyariyah atau dengan nama samaran Ahlul Bait harus dilarang di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Khususnya di Jawa Timur. Karena berdasarkan pedoman identifikasi aliran sesat Majelis Ulama Indonesia, aliran tersebut sudah memenuhi kriteria sebagai aliran sesat dan menyesatkan dan melanggar Undang-Undang Nomor 1 PNPS 65 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. 2. Ajaran yang disebarkan oleh saudara Tajul Muluk dan semacamnya yang identik dengan kelompok yang ditengarai Syiah, Imamiyah, Isna Asyariyah atau madhab samaran Ahlul Bait harus dilarang di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, khususnya Jawa Timur, berdasarkan peraturan pemerintah, peraturan gubernur nomor 55 tahun 2012 tentang pembinaan kegiatan keagamaan dan pengawasan aliran sesat di Jawa Timur, khususnya pasal 4 dan 5. 3. Berdasarkan peraturan tersebut, maka Syiah sebagai aliran sesat harus dihentikan kegiatannya dan dibekukan lembaganya. Takbir. Karena aliran tersebut sangat berpotensi menimbulkan konflik horizontal, mengganggu keamanan, ketentraman, kedamaian, dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, kami meminta kepada Bapak Gubernur Jawa Timur agar melakukan langkah-langkah strategis dan produktif dalam rangka melindungi warga masyarakat dari konflik berkepanjangan yang diakibatkannya. 3. Gerakan Umat Islam Bersatu Jawa Timur atau GUIB Jatim yang merupakan representasi organisasi massa Islam di Jawa Timur memiliki kebulatan tekad untuk mendesak pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera menerbitkan keputusan gubernur atau Kebgub yang khusus mengatur tentang pelarangan aktivitas kelompok masyarakat yang beraliran Syiah di Jawa Timur. Takbir. Sebagaimana Gubernur nomor 188 garis miring 94 garis miring KPTS garis miring 013 garis miring 2011 tentang larangan aktivitas jamaah Ahmadiyah di Indonesia. 5. Pemerintah harap menindak tegas terhadap pihak-pihak tertentu
yang melakukan persekongkolan jahat guna memancing emosi umat Islam dengan melakukan pelecehan terhadap agama Islam yang cinta damai ini. Sehingga terjadi konflik horizontal di masyarakat untuk kemudian melakukan kriminalisasi terhadap warga masyarakat yang tersulut emosinya dengan tuduhan melanggar hak asasi manusia. Takbir. 6. Mendesak kepada pemerintah dan instansi terkait agar melakukan proses penegakan hukum dengan baik dan benar, menjunjung tinggi keadilan serta memegang teguh prinsip kesamaan derajat di hadapan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap pelaku maupun aktor-aktor yang melakukan pemutarbalikan fakta dan pihak-pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap masyarakat yang tidak bersalah dengan tuduhan melakukan penyerangan terhadap komunitas Syiah yang menurut fakta sesungguhnya, yang menurut fakta sebenarnya dan penuturan saksi-saksi di tempat kejadian serta kesaksian aparat kepolisian, justru komunitas Syiah yang melakukan penyerangan terhadap masyarakat Karanggayam dengan melakukan pelemparan batu, bom molotov, ranjau-ranjau yang ditanam, bom saku yang digunakan untuk menyerang masyarakat. 7. Pemerintah harap bertindak tegas dalam menangani konflik yang terjadi tidak hanya pada kejadiannya saja, tetapi faktor penyebab yang menjadi penyulut terjadinya konflik adalah merupakan provokator yang melakukan teror dan kekerasan mental. Oleh karena itu, harus ditangani secara komprehensif dan ditetapkan sebagai provokator. 8. Untuk menjaga dan mengamankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kami minta kepada pemerintah agar meningkatkan kapasitas dan kualitas serta memelihara dengan baik eksistensi Sunni di Indonesia. Takbir. Memelihara dengan baik eksistensi Sunni di Indonesia, menghindari masuknya faham-faham yang menyebabkan munculnya friksi, disharmonisasi yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal, mengganggu keamanan, ketentraman, kedamaian, dan ketertiban masyarakat. 9. Kami menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar tetap tenang, tidak terprovokasi, dan meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan adanya upaya untuk memanfaatkan momentum ini dalam rangka untuk merusak atmosfer kehidupan yang kondusif bagi keamanan, ketentraman, kedamaian, dan ketertiban masyarakat. 10. Pernyataan sikap ini adalah merupakan sikap bersama organisasi massa Islam, Ormas Islam di Jawa Timur yang terdiri dari 1. Nahdlatul Ulama Jawa Timur, 2. Muhammadiyah Jawa Timur, 3. Hidayatullah Jawa Timur, 4. Perhimpunan Al-Irsyad Jawa Timur, 5. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Jawa Timur, 6. Dewan Masjid Indonesia DMI Jawa Timur, 7. Front Pembela Islam FPI Jawa Timur, Hizbut Tahrir HTI Jawa Timur, Persis Persatuan Islam Jawa Timur, Persatuan Tarbiyah Islamiyah Perti Jawa Timur, Ikatan Pendidikan Muslim ICMI Jawa Timur, Al-Bayyinat Jawa Timur, Pelajar Islam Indonesia PII Jawa Timur, Himpunan Mahasiswa Islam HMI Jawa Timur, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia BKPRMI Jawa Timur, Forum Umat Islam PUI Jawa Timur, Muslimah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, Fatayat Nahdlatul Ulama Jawa Timur, PW Aisyah Jawa Timur, Nasihatul Aisyah Jawa Timur, Muslimah Hidayatullah Jawa Timur, Sabab Hidayatullah Jawa Timur, Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur, Keluarga Alumni Masjid Indonesia Kampusina Jawa Timur, Laskar Pembela Islam LPI Jawa Timur, Forum Pemuda Islam FPIS Jawa Timur, Persyarikatan Dakwah Al-Haramain Jawa Timur, Al-Hawariyun Jawa Timur, Majelis Dakwah MDI Jawa Timur, Forum Madura Bersatu Formabes Jawa Timur, Majelis Dzikir dan Dakwah Islam Ahmadiyah Jawa Timur, Forum Pemuda Sunni Jawa Timur, CICS Center for Indonesian Community Studies Jawa Timur, GNPI Gerakan Nasional Patriot Islam Jawa Timur, Orisa Jawa Timur, Laskar Arif Rahman Hakim Jawa Timur, Al-Israt Al-Islamiyah Jawa Timur, Ikatan Dai Muda Indonesia IDBI Jawa Timur, Mubalik Bulan Bintang Jawa Timur, BKSPBI Jawa Timur, Gerakan Pemuda Ansor GB Ansor Jawa Timur, Badan Koordinasi Masjid Bakormas Jawa Timur, Ikatan Dai Indonesia IKADI Jawa Timur, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jawa Timur, Ideal Jawa Timur, FPPBD Jawa Timur, Forum Komunikasi Aktivis Masjid FKM Jawa Timur, Front Anti Komunis FAK Jawa Timur, Forum Ulama Madura FUM Jawa Timur,
Badan Silaturahim Ulama Pesantren Madura Basrah Jawa Timur, Forum Intelektual Indonesia FII Jawa Timur, Forum Dakwah Islamiyah Indonesia Jawa Timur, Surabaya, 12 Syawal 1433 Hijriah, 30 Agustus 2012 Masehi. Koordinator GOIB Dr. Andes Haji Abdurrahman Aziz MSI, Sekretaris Muhammad Yunus SIP, mengetahui Majelis Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, Ketua Umum KH Abdul Somad Bukhari, Sekretaris Umum Dr. Andes Haji Imam Tabroni MM. Demikian Bapak Ibu sekalian, sikap gerakan umat Islam bersatu Jawa Timur semuanya mendukung fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur tentang kesesatan Syiah, Imamiyah, Isna Asyariyah, Madhab Ahlul Bait yang ada di Jawa Timur. Takbir! 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 Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi organisasi-organisasi massa Islam di seluruh Indonesia, dan hari ini kita menyaksikan akan terjadi di Jakarta. Mudah-mudahan kabupaten, kota, dan provinsi yang lain akan menyusul demi menjaga keamanan, ketertiban, dan kedamaian masyarakat Indonesia di seluruh wilayah negara kesatuan Indonesia. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Takbir!